الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الذي جعل هذا اليوم للمسلمين وحرم عليهم فيه الصيام الحمد لله الذي نزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير الأنام اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وذريته ومن تبعه بإحسان ودعا إلى الله بدعوته ومن جاهد في سبيل الله حق جهاده إلى دار السلام فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh sekalian alam. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita, panutan kita dan pembela kita di yaumul akhir, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insan mulia yang membawa risalah sebagai jalan keselamatan bagi umat manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari ini kita telah berhasil menempuh madrasah Ramadan dengan berbagai amalan yang dilipat gandakan pahalanya tanpa batas oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik ibadah wajib seperti salat, zakat dan puasa maupun ibadah sunnah seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, sedekah dan lain-lain. Hari ini kita berbahagia, kita menyambut hari kemenangan kita karena telah berhasil menunaikan kewajiban kita di bulan Ramadan. Dan kita berharap mudah-mudahan seluruh amalan kita diterima Allah dan dosa-dosa kita diampuni. Sebagaimana Rasul mengatakan, Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa berpuasa di bulan Ramadan karena iman dan takwa, karena mengharap pahala dari Allah, maka pasti Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ramadan adalah hadiah terindah dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan mulia karena di dalamnya Allah turunkan Al-Quran, sumber kemuliaan dan petunjuk bagi manusia. Hari ini Ramadan telah meninggalkan kita. Semoga seluruh amalan kita diterima Allah dan semoga spiritnya masih kita lanjutkan di bulan-bulan berikutnya. Dan semoga latihan Ramadan menghasilkan pribadi yang bertakwa. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menggambarkan 2 dari 4 kriteria takwa. Yang pertama adalah al-khauf minal jalil dan yang kedua adalah al-amalu bitanzil. Al-khauf minal jalil artinya adalah takut kepada Allah. Rasa takut yang kemudian mendorong kita untuk senantiasa mentaati perintah Allah. Sedangkan al-amalu bitanzil artinya adalah beramar dengan yang Allah turunkan, yakni Al-Quranul Karim, dan meneladani Rasulullah Muhammad SAW di dalam seluruh amal perbuatan kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di hari kemenangan ini,
marilah kita bersama-sama muhasabah diri. Secara pribadi kita boleh bersyukur atas kemenangan kita mengalahkan hawa nafsu kita melalui amalan-amalan Ramadan. Namun sebagai umat kita sadar kita belumlah menjadi umat yang menang. Kita justru umat yang sedang didera berbagai persoalan di segala bidang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Umat yang Allah sebut sebagai umat terbaik itu masih belum terwujud. Allah berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Di dalam negeri, kita belum jadi umat terbaik. Lihatlah, sebagai negeri muslim terbesar yang kaya raya alamnya, justru masalah terus mendera. Politik yang pragmatis dan sekuler, sehingga terus diwarnai dengan konflik perebutan kekuasaan yang menghalalkan segala cara. Ekonomi liberal yang melahirkan ketimpangan, kesenjangan, kesulitan bagi sebagian besar rakyat, hutang yang ribuan triliun, korupsi yang semakin menjadi-jadi, sistem hukum dan praktek hukum yang belum memberikan rasa keadilan, dan lain-lain dan seterusnya. Sebagai muslim, seharusnya kita meyakini bahwa semua itu bersebab dari diabaikannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup. Allah berfirman, "Wa man a'radu 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dunkan wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, dari syariatku, dari hukum-hukumku, maka sungguh baginya penghidupan yang sempit. Dan kami akan himpunkan nanti di hari kiamat mereka dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min dzalik. Kondisi luar negeri lebih memilukan hati. Hari ini kita bergembira dan bahagia, namun terasa ada yang kurang dari kebahagiaan kita, karena non jauh di sana, di bumi para nabi, saudara-saudara kita di Palestina berpuasa, berhari raya di dalam duka. Di sini kita sholat di masjid yang indah, di musola yang indah, di sana mereka sholat di atas puing-puing reruntuhan bangunan masjid dan rumah mereka. Di sini kita sahur dan berbuka dengan makanan minuman yang enak-enak, aneka rasa. Sementara mereka ada yang makan rumput, makan gandum bercampur tanah. Di sini kita bergembira, di sana saudara kita berurai air mata. Ya, mereka adalah saudara kita, duka mereka adalah duka kita. Allah mengingatkan, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguh orang-orang mukmin itu bersaudara. Rasulullah pun sudah mengingatkan kita, seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak boleh mendolimi saudaranya dan tidak boleh membiarkan saudaranya terus didolimi. Siapa saja yang memenuhi kebutuhan saudaranya, Allah akan memenuhi kebutuhannya. Siapa saja yang menghilangkan kesulitan saudaranya, maka Allah akan menghilangkan satu kesulitan dirinya di hari kiamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarul muslim rahimakumullah. Pertanyaannya, kenapa kita umat Islam dengan jumlah hampir 2 miliar tidak dapat menolong saudara kita di Palestina yang sudah berpuluh tahun didolimi? Jawabannya adalah karena kita tidak punya junnah, kita tidak punya perisai yang menyatukan dan melindungi kita. Padahal Allah mewajibkan kita untuk bersatu. Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, dan berpegang teguhlah kalian semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Namun kenyataannya umat justru tercerai-berai menjadi lebih dari 50 negara bangsa. Akibatnya kekuatan umat hilang, tak mampu menolong sesama saudara mereka yang didolimi. Kita punya tentara, kita punya senjata yang besar seperti negeri Mesir, Turki, Pakistan, Iran, termasuk negeri kita. Namun semua itu seperti tak berdaya menolong mereka, saudara kita yang tertolimi dengan tindakan yang nyata. Kenapa? Karena kita tidak punya komando, kita tidak punya pemimpin yang memberikan komando atas gerakan-gerakan kita selaku umat. Padahal
Sejak serangan entitas 7 Oktober 32.000 saudara kita melayang dan 7.000 lainnya masih tertimbun. Hampir 80% atau 160.000 infrastruktur hancur. Kita hanya bisa mengutuk persis seperti apa yang disabdakan oleh Nabi. Akan datang satu masa, bangsa-bangsa mengeroyok kalian, bagian orang-orang yang akan makan di meja mereka. Sahabat bertanya, apakah karena jumlah kita waktu itu sedikit, wahai Rasulullah? Rasul menjawab, tidak. Bahkan pada hari itu jumlah kalian banyak, tetapi kalian bagaikan buih, seperti buih di lautan. Allah akan menghilangkan rasa takut, rasa gentar dari musuh kalian, dan Allah akan menimpakan penyakit wahan. Sahabat bertanya, apa itu penyakit wahan ya Rasulullah? Rasul menjawab, cinta dunia yang berlebih-lebihan dan takut akan kematian yang berlebih-lebihan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketakwaan adalah ketaatan secara total kepada aturan Allah, kepada syariat Allah, baik itu menyangkut hukum-hukum individu, hukum privat, hukum publik, bermasyarakat maupun di dalam bernegara. Ketakwaan yang sempurna dan total semacam itu hanya bisa terwujud dengan adanya persatuan, dengan adanya imamah, di mana kita memiliki seorang imam yang kita dengar dan kita taati. Sebab hukum-hukum mengatur kehidupan publik, bermasyarakat dan bernegara tidak bisa dijalankan kecuali dengan seorang imam di tengah-tengah kita. Mari kita yakini, kita tegaskan sekali lagi bahwa menegakkan imamah, menegakkan khilafah dengan cara mengangkat seorang imam bagi muslim sedunia itu adalah fardu kifayah. Sekaligus saat ini adalah kebutuhan empiris bagi umat Islam. Rasulullah bersabda, "Wa man mata wa laysa fi 'unuqi bai'atan mata mitatan jahiliyatan." Siapa saja yang mati di dalam pundaknya tidak ada baiat, maka dia mati di dalam kematian jahiliyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Hadis ini menyebutkan bahwa kematian di dalam kondisi tidak ada kepemimpinan umat bagaikan kematian jahiliyah. Dengan demikian ketakwaan sempurna yang akan terlaksana dengan adanya satu kepemimpinan umat. Ketika hal itu terwujud, maka kita pun layak mengharapkan janji Allah berupa diturunkannya keberkahan, kemenangan, dan Islam akan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita juga akan memiliki perisai, kita akan memiliki pelindung, pemersatu dan pelaksana hukum-hukum syariat. Bukan hanya Palestina yang bisa kita tolong, namun juga negeri-negeri muslim lain yang terdolimi seperti muslim di Xinjiang, muslim di Rohingya, muslim di India dan di tempat-tempat lain. Benarlah sabda Nabi SAW, innamal imamu junnah yuqatalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Sungguh imam adalah perisai, imam adalah junnah di mana orang-orang berperang di belakangnya dirinya dan menjadikan dia sebagai pelindung. Karena itu setelah lebih dari 1 abad umat ini terpecah belah, setelah merasakan penderitaan yang paling kelam sepanjang sejarah umat ini, maka sudah saatnya kita bertobat dan menyadari bahwa hanya dengan kembali kepada Islam secara kafah, kita akan mendapatkan solusi bagi seluruh permasalahan kita, bahkan solusi bagi seluruh permasalahan umat manusia di muka bumi ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Perjuangan menuju persatuan umat adalah perjuangan yang sangat berat. Namun sebagai muslim yang bertakwa, kita yakin pertolongan Allah. Kita harus makin yakin bahwa masa depan gemilang sesungguhnya milik Islam dan kaum muslim. Allah SWT menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihah liyastakhlafahum fil ardi kama istakhlafal ladzina min qablihim wa liyumakkinanna lahum dinahum min ladzi tadallahum wa liyubaddilannahum min ba'di khaufi amna. Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh di antara kalian bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di bumi
sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah Allah ridhoi untuk mereka, dan akan mengungkar keadaan mereka yang tadinya penuh ketakutan menjadi aman sentosa. Allah pun berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah Allah yang mengutus Rasulnya dengan hak, petunjuk yang hak dan agama yang benar, untuk Dia menangkan atas segala agama, walaupun kaum musyrik tidak menyukai. Tidak ada janji yang pasti ditepati kecuali janji dari Allah SWT. Ayat ini memastikan kemenangan Islam atas seluruh aturan batil ideologi buatan manusia. Maka dari itu kewajiban kita adalah terus berjuang menguatkan keyakinan kita. Berjuang semata-mata karena Allah nantinya akan pasti memberikan kemenangannya ketika saatnya tiba. Sebagai menutup, marilah kita camkan lagi bahwa tak ada kemuliaan hidup kecuali mengikuti teladan jalan hidup para nabi dalam memperjuangkan risalahnya. Itulah makna hidup yang hakiki. Marilah kita sambut seruan Allah, "Ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi wa lirrasul idza da'akum lima yuhyikum wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi wa annahu ilaihi tuhsyarun." Hai orang-orang yang beriman, penulilah seruan Allah dan Rasul apabila Rasul menyeru kepada kamu kepada sesuatu yang memberikan kehidupan kepada kamu. Semoga Allah senantiasa menolong kita semua, mengampuni dosa-dosa kita, menerima puasa dan seluruh amalan ibadah kita di bulan Ramadan ini, dan mengabulkan doa-doa kita dan menempatkan kita semua kelak di surganya. Amin Allahumma amin. Marilah kita berdoa. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'u minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma izzal islam wal muslimin wahdul man khadalal muslimin waqtul man qatala wa qatalal muslimin. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin wal munafikin wal fasikin wa dabana a'da'aka a'da'ad-din. Allahumma ansur ikhwanana muslimina wal mujahidina fi Palestin. Allahumma ansur muslimina wal mustad'afina fi kulli makan. Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad. Allahumma ja'alna min ummati sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anjis lana ma wa'adtana ala rasulika bi'audati dawlatil khilafatar rasidah ala minhaji nubuwah tu'izu bihal islam wa ahlah wa tudhilu bihal kufra wa ahlah wa ja'alna minal amilina al mukhlisina li aqwamiha bi'idhika ya arhamar rahimin. Rabbana la tu'akhidna inna sina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.